Halo. Halo ya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Kali ini saya mau buat video tutorial tentang gitar klasik Lampung, karena ada beberapa permintaan dari beberapa kawan tentang video tutorial gitar klasik Lampung. Sedikit mengulas tentang informasi bahwa sejarahnya gitar klasik Lampung ini, namanya sebenarnya ini budaya akulturasi, artinya pencampuran dua budaya Portugis dan budaya Lampung. Budaya Portugisnya ialah bentuk gitarnya, dan Lampungnya ialah vokalnya, liriknya, dan kostumnya. Nah, ini sebenarnya ada di masyarakat masa itu tunggal, artinya sendiri, vokal instrumen atau instrumen tunggal. Tapi berkembang sampai saat ini sudah banyak yang menggunakan rhythm, bass, dan Dr. Limun sebagai temponya. Ada lagi sebenarnya yang asli gitarnya ada tiga ya, gitar elektrik, gitar akustik, dan gitar klasik. Kalau gitar umumnya banyak masyarakat di Lampung ini menggunakan gitar akustik, bentuk seperti ini, string dia. Nah, tapi saya lebih nyaman karena kembali lagi bahwa Portugis itu Spanyol ya, Spanyol itu rata-rata gitarnya bentuk seperti ini, klasik. Akhirnya saya berpikir mungkin karena kebutuhan pertunjukan ada yang menggunakan klasik, ada yang menggunakan elektrik. Tapi ada juga bentuk klasik yang seperti ini, tapi senarnya diganti menjadi senar string, senar akustik. Tapi itu nggak jadi masalah, tidak ada esensi yang kuat atau pakem yang kuat bahwa instrumennya harus seperti apa. Hanya bentuk akustikanya, bentuk musikalitasnya saja yang menjadi ciri khasnya di dalamnya. Terus ini sebenarnya kalau sejarahnya dulu banyak dikuasai oleh kaum wanita, dalam hal ini gadis, karena pada peraturan adat Lampung anak gadis zaman dulu itu tidak diperbolehkan bekerja atau keluar rumah, banyak diperbolehkan itu di dalam rumah. Artinya bagaimana dia memanfaatkan kesempatan dalam membantu keluarganya dengan cara akhirnya dia kreativitasnya ditimbulkan melalui belajar main gitar klasik Lampung. Banyak sampai detik ini akhirnya nenek-nenek di Lampung ini, ibu-ibu yang sudah dulu atau gadis-gadis yang dulu belajar, banyak sekarang yang sudah tua masih menguasai gitar klasik Lampung dibandingkan laki-lakinya. Walaupun saat ini malah berbanding terbalik, laki-lakinya yang sebanyak yang menguasai, walaupun belum banyak yang tua-tua yang menguasai. Artinya itu karena perkembangan zaman, kemajuan zaman yang akhirnya pergantian penguasaan instrumen tunggalnya. Tapi masih sampai detik ini memang soulnya yang dapat ketika perempuan memainkan gitar klasik Lampung ditambah vokalnya, karena itu sebenarnya ciri khasnya. Cuman tidak jadi masalah karena saya juga sudah belajar. Jadi ya saya sedikit mau menawarkan video tutorial bagaimana sih memainkan gitar klasik Lampung dengan sistemannya apa, terus petikannya apa. Cuman mungkin kali ini saya akan mau menceritakan tentang petikan gitar klasik Lampung dengan stemble. Kita sekarang masuk ke teknik memainkan
gitar klasik Lampung, khususnya di dalam stem B petikan satu crash ya, atau masyarakat nyebutnya side crash. Sebelum ini sudah saya drop G, ini saya rubah dulu. Oke, ini secara kita dengar ya sama. Gampangnya begini. Kalau untuk membuat stem B, ini menyebut masyarakat menyebut stemannya stem B. Di dalam stem B ini ada petikan side crash, keroncong pandan, 3 serangkai, stambul, las bass, terus apa lagi? Saya akan berikan sedikit tentang apa namanya petikan satu crash. Kalau nyetemnya begini, ini kan steman standarnya ya, E, B, G, D, A, D. Ini steman standarnya. Nah, tapi kita rubah menjadi kita berubah jadi stem B atau drop G dalam ilmu gitarnya. Caranya senar 3 dengan senar 6 disamakan stemannya. Nah, gampang ya seperti itu, atau kita tambah lagi di not satu oktavnya sama, atau kita menggunakan autotuner. Ketika dia G, dia warna hijau kan, nah itu berarti sudah duduk di not G-nya ya. Oke, ini kenapa dinamakan satu crash? Memang jelas karena in-nya in G atau bermula dari not ataupun akord G, do sama dengan G ya, jadi in-nya in G, jadi otomatis seperti itu gampangnya. Nah, cara memulai yang pertama, kalau untuk pemula memang saya sarankan belajar dulu akordnya. Setelah akordnya sudah tahu, setelah apa namanya akord-akord gitar yang sudah tahu, baru nanti ke tingkat lanjut akhirnya ke belajar ke petikannya. Karena di sini ada 3 paduan yang dimainkan. Pertama melodi, kedua ada bentuk ritmenya, dan ada ketiga bentuk bassnya. Jadi harmonisasinya terlihat sekali di dalam sebuah petikannya. Nah, ini saya contohkan secara lambat untuk per bagian-bagian dalam satu crash ini. Ini bagian pertama dalam satu crash ini, namanya takzim atau mukadimah. Oke ya, ini lambatnya. Takzim. Nah, setelah itu dalam selanjutnya dalam petikan satu crash ini, setelah takzim dia masuk ke irama transisi ataupun irama jembatan ataupun irama untuk masuk ke melodi inti. Seperti ini contohnya. Setelah takzim tadi. Transisi sederhananya seperti ini. Oke, saya lambatin ya. Oke, itu takzim transisi. Nah, sekarang masuk di melodi inti. Kalau satu crash ini pasti dia banyak berputar di in G-nya ya, atau di nada not G-nya. Nah, ini bagian pertama dalam sebuah petikan satu crash di melodi inti.
bagian pertama dalam petikan satu kres. Bagian pertama, saya ulangi ya. Oke, itu bagian pertama. Ini saya lambatin. Nah, selanjutnya dia sudah bertitik di D, langsung naik ke A. Itu bagian kedua, tapi disambung, ada transisinya sedikit. Nah, kita gabungin ya, bagian 1 dan bagian 2. Bagian 1 dan bagian 2. Sekarang saya lambatkan di bagian keduanya. Oke. Masuk di bagian ketiga. Setelah dia D, ini bagian ketiganya ya. Bagian ketiga dalam petikan satu kres. Saya ulangi, dia dari D. Nah, biasanya ada bentuk tambahan atau buntut ekor dalam bagian ketiga ini. Ada orang menganggap ini sebagian bagian 3, ada juga dipenuhin sama dia. Jadi begini bentuk penuhnya. Dipenuhin semua sampai selesainya satu irama, satu kalimat penuh lagu petikan satu kres. Itu penuhnya ya. Nah, sekarang saya dari mulai takzim, transisi atau jembatan tadi, terus bagian 1, bagian 2 dan bagian 3. Saya gabungkan semua dalam satu petikan satu kres ini. Oke ya. Fullnya, jadi dari awal sampai akhir itu petikan satu kres, artinya berangkat dari in G. Jelas bahwa seperti itu. Nah, ada selain dia takzim, temu kadimah, terus ada transisi juga, ada bagian 1, bagian 2, bagian 3. Ada juga ini diulang-ulang terus dalam sebuah penyajiannya, diulang-ulang terus. Jadi takzimnya nggak dipakai lagi atau mukadimahnya nggak dipakai lagi karena dia pembukaan di awal. Dia dipakai terus, hanya bagian 1, 2, 3 itu diulang-ulang aja terus sampai per tiap 4 bait, per tiap, kan satu bait itu ada 4 baris ya. Jadi per tiap itu diulang-ulang terus, biasanya 4 bait atau 5 bait, atau bahkan sampai ada yang 10 bait ya.
untuk menyanyikannya, dan selesai ada dia penutupnya ya, atau ada yang nyebutnya ya penutup dalam petikannya. Jadi setelah dia sudah dipetik semua, sederhananya gini dia nutupnya. Tutup penuhnya. Oke, sekarang saya sekali lagi saya petik dari awal, dari pembukaan jembatannya bagian 1, bagian 2, bagian 3 sampai penutup. Oke, itu sekian dari saya. Silakan terus latihan di rumah. Usahakan juga latihan penjarian ya, seperti ini. Jadi sebelum metik lakukan penjarian dulu, lakukan pemanasan dulu. Jadi biar nyaman, pinjeringnya juga bagus. Jangan lupa like, subscribe channel Barnawi Channel. Sekian.